Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini setelah Han Lin Chuan menelan pil ajaib, dia tampak seperti iblis dan emosinya juga menjadi sangat gila. Ditambah lagi dengan menumpuknya kebencian di dalam hatinya, dia tidak bisa tenang sama sekali. Karena dia bertekad untuk melawan Li Chen sampai mati. Meskipun dia tidak tahu bahwa Lin Se akan menyerangnya, dia menduga situasinya hampir sama. Meskipun Han Lin Chuan melihat wajah asli orang-orang ini dalam sekejap, meskipun dia bergegas keluar, sehingga rekan satu timnya masih terjebak. Tidak peduli apa yang Anda katakan, hari ini saya akan melawan Anda sampai mati. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri di sisi berlawanan dari Han Lin Chuan. Feng Xinjiang mengangkat tangannya dan melambaikannya. Kemudian sebuah lonceng emas seukuran telapak tangan terbang keluar dan langsung membengkak tertiup angin. Lin Se dan Li Chen keduanya menyerang pada saat yang sama untuk menahan Han Lin Chuan. Sehingga lonceng emas Feng Xinjiang muncul di atas kepala Han Lin Chuan dan kemudian bersiul untuk menutupinya. Yang membuat Han Lin Chuan segera terperangkap di dalam, dan mereka bertiga bekerja sama untuk mengendalikan lonceng emas. Han Lin Chuan, harap tenang, pasti telah terjadi kesalahpahaman tadi. Namun Han Lin Chuan yang dirasuki iblis tidak mendengarkan sama sekali dan memukul lonceng emas itu dengan panik. Hanya saja kekuatannya hanya pada tingkat ketiga, dan sekarang mereka bertiga telah bergabung. Jadi bagaimana dia bisa membebaskan diri? Pada saat yang sama, Feng Xinjiang berbalik dan dua jimat muncul di tanah yang rusak. Kemudian jimat-jimat itu berubah menjadi formasi dan bergegas keluar bersama rekan-rekan setim Han Lin Chuan. Namun karena waktunya tertunda terlalu lama, mereka semua menderita luka yang sangat serius. Baik fisik maupun jiwa mereka rusak parah. Sehingga mereka tampak membusuk. Untungnya saya berhasil keluar tepat waktu, kalau tidak tubuh dan jiwa saya akan hancur secara bersamaan. Setelah semua orang meninggalkan ruang rusak milik Raja Kupu-Kupu, ruang itu pun menghilang dan Raja Kupu-Kupu pun ikut menghilang bersamanya. Setelah Han Lin Chuan kembali normal, dia terengah-engah. Meskipun pil ajaib telah mengubah penampilannya dan meningkatkan kekuatan tempurnya, dia tidak kehilangan keparasannya. Jadi bahkan setelah pulih, mata Han Lin Chuan masih dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia melihat Li Chen. Kalau Anda laki-laki, Anda seharusnya berani mempertanggungjawabkan atas perbuatan Anda. Mari kita bertarung secara adil. Anda yang mati atau saya yang mati. Kemampuan macam apa yang dimiliki oleh seorang penjahat yang hina, jahat dan tak tahu malu? Anda sangat menjijikkan seperti sampah yang hanya berani berkomplot melawan orang lain. Di dalam lonceng emas tembus pandang, Han Lin Chuan menatap Li Chen dan berteriak dengan suara marah. Oke, jika Anda ingin bertarung, saya akan menemani Anda sampai akhir. Lin Chen jelas terpancing oleh kata-katanya. Jika dia melarikan diri, itu bukanlah solusi dan akan memalukan. Jadi dia pun angkat bicara. Kalian berdua di sini untuk kristal waktu dan ruang. Bisakah Anda kesampingkan dulu dendam Anda dan membahas lagi setelah kita bersama-sama mengatasi Raja Kupu-Kupu? Feng Xinjiang langsung tersenyum kecut karena dia tahu sepertinya sulit untuk mendamaikan keduanya. Pada saat kritis hidup dan mati, Li Chen tidak hanya tidak membantu, tetapi bahkan ingin membunuhnya. Jadi tidak akan ada seorang pun yang akan menyerah begitu saja jika ditinggalkan sendirian. Jadi ini tidak ada bedanya dengan pertumpahan darah. Semua orang tahu dibutuhkan usaha bersama kita untuk membunuh Raja Kupu-Kupu ini. Jika satu orang berkurang, maka kekuatan kita tidak akan cukup. Feng Xinjiang buru-buru berbicara lagi, tetapi mereka berdua tampaknya tidak mendengar sepatah kata pun yang dia katakan. Adapun apakah kita akan membunuh Raja Kupu-Kupu atau tidak, itu tidak masalah. Siapa di antara kalian yang berani mengambil tindakan, maka saya akan membunuhnya.
Pada saat ini, Lindsay mencentikkan lengan bajunya, mengira mereka sedang membuat keributan. Jadi dia berteriak dengan suara marah untuk mencoba menenangkan mereka. Jelas, dalam situasi seperti itu harus ada kekuatan penindakan yang lebih kuat. Meskipun keduanya berada pada tingkat keabadian ketiga, aura Lindsay adalah yang terkuat di antara aura yang terpancar dari sini. Ditambah dengan identitasnya sebagai anggota alam Dewa 9 surga, metode dan kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Jadi dengan Lindsay di sisinya, Feng Xinjiang tampaknya merasa lebih percaya diri. Dia segera menangkupkan kedua tangan dan berkata, "Jaga diri kalian berdua baik-baik. Jika kalian berdua bersikeras bertarung, saya tidak akan menghentikan kalian. Adapun Raja Kupu-Kupu, saya akan mencari orang lain untuk membunuhnya bersama-sama. Jadi Anda bisa bertarung jika Anda mau." Setelah Feng Xinjiang selesai berbicara, dia hanya mengangkat tangannya dengan ringan. Kemudian lonceng emas yang menghalangi Han Lingchuan terbang ke tangan Feng Xinjiang, berubah menjadi seukuran telapak tangan dan dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. "Kali ini saya akan membiarkan Anda pergi dan saya akan melihat bagaimana mereka akan mengatasinya." Han Lingchuan sangat marah, tetapi jika dia mengambil tindakan saat ini, dia tidak tahu apakah Lindsay dan Feng Xinjiang akan mengambil tindakan. Jadi akan sangat tidak menguntungkan bagi Han Lingchuan untuk bertindak gegabah sekarang. Jadi dia hanya bisa mengatupkan giginya karena kekejaman kelompok orang ini berada di luar imajinasinya. Seketika, Han Lingchuan melambaikan tangannya, menatap tajam ke arah semua orang, lalu mendatangi rekannya. Kemudian dia berubah menjadi pelangi panjang dan pergi bersama rekannya yang terluka parah. Melihat itu, Lindsay sedikit mengernyit, karena menurut Feng Xinjiang, untuk membunuh Raja Kupu-Kupu setidaknya dibutuhkan 4 orang yang berada di tingkat ketiga. Jika Han Lingchuan pergi, maka dia tidak akan bisa membunuh Raja Kupu-Kupu. Tepat ketika Lindsay hendak pergi mengejarnya, Feng Xinjiang menghentikannya. "Tunggu, biarkan mereka pergi, karena jika dia tetap tinggal dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya, itu hanya akan membahayakan kita semua." Feng Xinjiang berkata perlahan, "Tetapi Anda mengatakan kita membutuhkan 4 orang di tingkat ketiga, jadi apakah semuanya baik-baik saja sekarang setelah dia hilang?" Lindsay berkata dengan suara yang dalam, "Memang agak sulit, tetapi 3 orang mungkin dapat melakukannya." "Sudah Lindsay, sangat kuat. Dengan kita bertiga bekerja sama, kita mungkin bisa mengalahkannya." Meskipun Feng Xinjiang berkata demikian, tetapi tidak ada tanda-tanda urgensi di wajahnya. Tampaknya segala sesuatunya sesuai perhitungannya. "Selanjutnya, kita harus berhadapan dengan Raja Kupu-Kupu. Sekarang dia seharusnya sudah tertidur. Tetapi ini akan melepaskan Raja Kupu-Kupu yang sebenarnya. Sebelum itu, saya akan menyiapkan formasi terlebih dahulu, tetapi saya memerlukan bantuan semua orang, sehingga saya dapat membangunkan formasi besar yang dapat menghancurkan Raja Kupu-Kupu. Namun masih ada satu hal yang perlu dikonfirmasi. Akan lebih baik jika kita bisa menemukan orang keempat." Setelah Feng Xinjiang selesai berbicara, dia jatuh dari langit. Dengan suara keras, kekuatan formasinya menyapu bersih seperti ombak yang menyapu tanah. Kemudian semua kepompong di sekitarnya yang tersapu berubah menjadi abu. Tapi ombak itu tidak berhenti. Dia terus menyapu ke segala arah hingga menutupi area seluas ribuan kaki. Bagaimanapun cangkang kepompong itu sendiri tidak memiliki kekuatan pertahanan sehingga langsung berubah menjadi abu dalam sekejap. Jelas ombak itu secara alami menyapu cangkang kepompong tempat Xion berada. Dan semua cangkang kepompong dalam radius beberapa ribu kaki berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, sebuah pandangan aneh muncul. Tanpa cangkang kepompong karena menghilang seluruhnya. Hanya ada satu benda yang tertinggal di tanah kosong yang tidak hancur. "Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya. Bagaimanapun Raja Kupu-Kupu sangatlah kuat. Tanpa Anda, kami tidak akan pernah bisa membunuhnya." Feng Xinjiang segera mengepalkan tinjunya di udara dan berbicara kepada sosok Xiuyan yang berada jauh. Sehingga Lindsay dan Lancy tampak bingung.
karena mereka tidak merasakan kehadiran aura lain di sini, kecuali jika kekuatan orang ini jauh lebih kuat dari aura mereka. Setelah Feng Xinjiang selesai berbicara, segalanya menjadi sangat sunyi dan tidak ada jawaban, sehingga Lin Shen sedikit mengernyit, melangkah maju dan tiba di satu-satunya cangkang yang tersisa. Melihat ke dalam melalui cangkang kepompong yang pecah, tidak ada apapun di ruang gelap itu. Sampai Lin Shen mengangkat tangannya dan menekannya. Cangkang kepompong itu berubah menjadi abu. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Feng Xinjiang merutkan kening saat melihat ini. Sebelumnya, dia ingin berkomplot melawan Xiaoyan, tapi dia tidak menyangka bahwa bidak catur Xiaoyan disembunyikan, yang membuat permainan tidak lengkap. Bahkan karena Xiaoyan bersembunyi, dia muncul lebih dulu, dan situasi ini mungkin tidak ada dalam rencananya. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.